Al-Mana itu apa menurut Bang Ustadz Talib? Lah, Al-Lata itu ya Lata itu maksudnya itu berhala itu. Bukan berarti Al itu adalah nama Tuhan, bukan. Jangan Nama gabrul, Tuhannya jangan mereka, gabrul Bang. di situ. Itu kaidah Itu kan bahasa nama Arab Tuhannya namanya. mereka. Nama sesembahan orang pagan saat itu disebut Al-Lata, itu. Al-Uzza, Al-Manat itu kan sebenarnya bernama berhala yang Nah, itu itu kan awalnya Tuhannya nama mereka, orang. Loh, nama orang, ya, nama orang itu yang dia jadikan sebagai berhala gitu loh. Di dalam bahasa Arab itu banyak diawali dengan imbuhan al itu banyak semua itu. Bukan berarti hanya tentang masalah menentukan. Jadi alata berarti itu loh maksudnya alata yang disembah, yang dipuja oleh mereka. Bukan berarti alnya itu maknanya Tuhan, bukan. Beda. Dalam kaidah bahasa Ibrani baru yang namanya El. Itu El itu biasanya contoh Ismail artinya yang didengar oleh Tuhan kan gitu. Ada lagi siapa? Gabriel. Nah, itu LL-nya itu kembali kepada Tuhan gitu. Kalau di Islam itu nggak disingkat. Ya, karena di sana itu masih sifatnya berbentuknya sebagai gelar-gelar Tuhan gitu loh, L itu. Kalau di Islam ketika kepada Allah ya Abdullah gitu atau Abdurrahman gitu kan dan sebagainya gitu. Bukan begitu, Sayyidullah, Khalilullah gitu, nggak disingkat. Karena apa? Langsung menyebut nama Sang Pencipta, nama Allah gitu. Sementara kata L itu adalah dalam bahasa Ibrani kan masih kata umum, maksudnya sebagai artinya Tuhan, bukan nama Tuhan gitu loh. Belajarlah. Aku udah mau berangkat ini mau Jibril datang. Ya udah lanjut ya, aku mau sholat. Siap Ustadz Talib. Lanjut Bang Jib, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Hanzo ya? Dari suaranya kayak Bang Hanzo. Bukan, beda. Oh, beda. Dilanjutin narasinya, Bang. Dari tadi udah ada narasi penyesatan sih, tapi dilanjutkan penggunaan kata Allah itu. Silakan Bang kalau mau nanggepin. Saya udah bernarasi sih tadi. Karena kekristenan di era abad ketiga yang saya baca ya, itu masuk di Arab. Pertama kali masuk di Arab itu abad ketiga. Dan orang Arab saat itu ketika menyebut Yahweh atau Bapa, ketika dia menyebut itu disebutnya dengan sebutan yang sama. Begitu. Jadi ketika berjalannya waktu di abad ke-6 atau 7, Nabi Muhammad mengenalkan nama Allah itu sebagai proper name, bukan generic name. Kurang lebih begitu ya. Silakan ditanggapi aja host atau ya. Baik, saya bernarasi, saya nggak pinter sih bernarasi atau apa namanya? Saya ngomongnya pakai data aja ya. Ini saya di sini kalau saya buka ini The Catholic Counter Reformations. Di sini ada The Inscriptions of Saint Sargis Basilica in Zabat. Ini tahun 512, berarti 60-70 tahun sebelum Rasulullah lahir berarti ya. Dan ini websitenya dari mana? Dari Katolik Roma. Waktu itu abad 3, abad 6 kan Protestan belum ada ya. Jadi datanya mesti dari Katolik. Di sini The Catholic Confirmations, ini di sini ada prasasti tahun 512. Ini prasastinya. Ada tulisan Arab ya di sini. Ini kalau bisa di ini. Nah, nih ada tulisan Arabnya. Di sini ada tulisannya with the help of God. Ini kalau kita baca, Bang. Ini ilah, bukan Allah. Ilah. Jadi Kristen Arab sebelum Rasulullah memanggil Tuhannya itu ilah, bukan Allah. Ilah itu dalam bahasa Arab artinya Tuhan. Kalau Allah itu namanya. Habis itu kita mau ke yang lebih tua lagi. The Greek Orthodox Patriarch of Antioch and all the fast. Ini ada Om Petrus sama Om Paul nih fotonya.
Ini dia dari Yunani Ortodoks. Mereka punya monastery. Monastrinya ini lokasinya di Syria, Sadinaya namanya, nama tempatnya. Mereka mengklaim di sini gerejanya ini dibangun abad 3, abad 4. Nah, di dalamnya ini ada lukisan anak Tuhan. Nah, saya kebetulan ada fotonya. Nah, ini juga kalau kita zoom, ini mestinya ada Om Paul sama Om Petrus, di sini ada Bunda Maria, di sini Om J. Nah, di sini juga tulisannya ilah, bukan Allah. Jadi abad 3 pakainya ilah, abad 5 pakainya ilah. Nah, tiba-tiba kalau kita buka dari arabicbible.com, di sini dijelaskan, translate nih. Tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867. Jadi abad 9 baru ada kitab berbahasa Arab, Alkitab berbahasa Arab. Sebenarnya bukan Alkitab sih, Bible. Karena yang lebih detailnya lagi, tadi ya, Kodeks 151 ini ya. Kodeks 151 ini ditranslate oleh Bisr Ibnu Al-Siri di Damaskus tahun 867. Berarti tepat ya, abad 9. Nah, kalaupun kalian mau memaksakan kalian menggunakan kata Allah, oke, gunakanlah abad 9 berarti ya. Ini kalau saya buka dari Saint Takla, ini Syria, Kristen Syria. Mereka membahas kata Allah di sini. Dari Saint Takla, ya. Allah itu apa sih menurut mereka? Saya translate ya. Inilah nama Tuhan. Jadi Kristen Arab aja menggunakan Allah ini sebagai nama Tuhan, bukan jabatan. Kalau nggak percaya juga sama yang ini, dari Cambridge, Allah, the Islamic name for God. Habis itu dari Oxford, Allah, the name of God among Muslims. Nggak percaya juga, Collins, Allah is the name of God in Islam. Jadi sampai Kristen Arab aja menggunakan kata Allah ini sebagai nama. Tiba-tiba ada Kristen entah dari mana menggunakan kata Allah sebagai jabatan. Kristen seluruh dunia ini nggak ada yang menggunakan kata Allah kalau nggak dari Konoha. Sama yang Arab pun Arab bener menggunakannya Allah sebagai nama. Jadi kalau ada data pembandingnya, karena kita sampai udah keliling dunia nih nyari datanya nih. Kalau ada data yang lebih akurat, silakan Abang Gu. Q. Lah Bang, mantap ya. Gimana tuh Bang? Jadi begini deh, kan nama itu tidak mungkin berubah, setuju nggak? Kenapa nggak mungkin berubah? Yoso, Aiso, Yoso ke Jesus, ke Yesus, itu berubah nggak tuh Bang menurut Abang? Berubah, oke. Jadi berarti nama Allah berubah ya? Berarti Abang setuju nama Allah? Nama Allah berubah gimana? Nah, Abang terjebak di sini. Nama Allah berubah gimana? Abang tadi barusan narasi nama itu bisa berubah nggak? Abang jawab bisa. Berarti Saya nggak bilang Allah, bisa. Kenapa? Saya tanya kenapa nggak bisa? Yoso itu kan kenapa beda nggak periwayatannya bisa, kan? Bisa dong. Gimana? Enggak Bang. Nama itu tergantung periwayatannya. Oke. Aku mengerucut lagi ya. Santai kita ya. Nama Allah itu kan nama dari sesembahan umat Islam. Apakah nama ini sejak kekekalan hingga akhir itu nggak berubah? Setuju? Nggak berubah. Nah, berarti nggak bisa berubah. Apapun itu nggak akan berubah, betul? Betul. Yes. Berarti ketika ada tadi kita sempat discuss dengan host, Abraham dan Ibrahim ini oknum, kalau oknum terlalu tendensi jelek ya.
orang yang sama nggak? Gitu kurang lebih. Masih belum ketemu Oknumnya ya. sama, periwayatannya berbeda. Sama seperti Iso atau Yoso atau Yehosua Oke, atau Nabi berarti Isa. ketika Orang oknumnya sama tapi periwayatnya beda. Yang dari kami, dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang dari Abang itu dari bapak-bapak gereja di abad keempat. oke. Nah Jadi- itu yang keliru bang. Ya silakan lanjut dulu bang. Oke. Saya lanjut dulu ya. Ini yang baru naik Kristen. Oh ya betul Kristen. Oke. Nanti kalau saya kurang data mohon dibantu ya. Ya, oke, Bang. Karena saya juga minim sih. Cuman saya tertarik aja. Tadi sempat membahas di awal tadi saya ikutin Ustadz Alif dengan siapa nggak tahu orang Kristen ributkan. Dia memang kayak nggak nerima atau gimana lah akhirnya turun. Tapi saya nggak dapet poinnya di situ. Dia cuman ya begitulah. Jadi gini, Bang Jibril, Abraham itu mengenal nama Tuhannya itu Yod-Heh-Wav-He. Betul nggak? Iya, dilanjut aja Bang. Terus? Oke. Kalau abang klaim sesembahan Abraham itu sama dengan yang disembah orang Islam, konsekuensinya nama itu tidak akan pernah berubah. Meskipun Abraham bukan orang Arab, kita tahu alif lam lam ha itu kan bahasa Arab, betul ya? Harusnya apapun bentuknya, nama itu tetap Allah. Meskipun ditulis bahasa Greek atau bahasa apapun, bunyinya harus seperti itu. Mungkin tidak alif lam lam ha, tapi bunyinya tetap harus Allah. Kalau itu abang konsisten dengan nama itu nggak berubah ya. Tapi kan kenyataannya yang disebut adalah Yod-Heh-Wav-He. Kalau saya nggak lupa itu apa ya? Tulisannya Yod-Heh-Wav-He itu mirip sih memang kayak alif lam lam ha, tapi ini lamet he gitu. Memang looks like similar ya, kayak alif lamet he, alif lam lam ha itu terdengarnya. Kemarin sempat diskusi dengan Michan ya, dia bilang sama, dia bilang alif lam lam ha dengan alif lamet he itu sama, dia bilang. Nah, saya kaget gitu kan, kok bisa disamakan sesembahan orang Yahudi dengan orang Islam? Oke, saya udah paham poinnya Bang. Boleh saya jawab Bang? Silakan. Di Al-Quran dijelaskan dari surat Ibrahim ayat 4, kami tidak Bismillahirrahmanirrahim, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi Allah menjelaskan bahwa setiap rasul, setiap nabi itu diberikan firman atau wahyu atau pengetahuan itu berdasarkan bahasanya dan bahasa kaumnya, agar dia bisa menjelaskan ke umatnya dengan jelas. Nah, jadi kalau soal Eloah, Allah itu similar, ya nggak ada masalah juga. Jadi kalau di Al-Quran memang mengklaim Allah itu Tuhannya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Jadi memang jelas di situ. Jadi kalau abang bilang apakah Tuhan kami sama? Kami tidak menyamakan, kami tidak mengklaim, kami tidak mengakui. Tapi Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Tapi kalau kami lihat Bang, konsepnya sama. Tuhannya Bani Israel kalau berdoa disuruh ada kiblah. Waktu itu Bait El. Kami ada kiblat kalau berdoa. Habis itu kami disuruh berpuasa. Kami disuruh hitan. Tuhan kami tidak pernah terlihat. Tidak turun-turun ke bumi seperti Dewa Zeus. Dan seterusnya. Jadi kalau memang ada kesamaan, konsepnya sama. Gitu Bang. Jadi kami sangat menjauhi dan sangat, ya kalau saya pribadi sih sangat membenci kaum pagan ya. Yang tadi abang sebutkan itu Alata, Luza dan segala macam itu kaum pagan. Mereka ini memanusiakan Tuhan, merendahkan Tuhan. Mereka hidup nggak ada aturan, nggak ada perjanjian, nggak ada hitan sama Tuhannya, nggak ada puasa sama Tuhannya, nggak ada larangan sama makanan sama Tuhannya. Saya benci banget nih kaum-kaum pagan ini.
Sama seperti Roma, penyembah Zeus, penyembah Mitra, penyembah Horus. Mereka kalau berdoa nggak berarah karena mereka menyembah roh Zeus, roh Mitra. Jadi itu bang. Jadi ya, similar ya betul. Ya, izin bang. Izin menimbrong. Silakan abangku. Baik. Thank you. Ini kita santai aja. Ya, ini kan dialog ya. Tidak ada unsur intimidasi atau memaksa ya untuk memahami ya. Tapi begini, pertama yang tadi saya dengar walaupun tidak sepenuhnya saya menangkap karena saya baru masuk. Yang pertama adalah mengenai proper name dari Sang Pencipta. Di dalam keyahudian kita sudah paham, tadi sudah disebutkan juga Yud-He-Waw-He. Ya, kalau orang Yahudi menyebutnya Hashem, Adonai, Elohim, Tuhan Allah. Tapi mengapa di dalam kekristenan justru nama Allah itu digunakan sedangkan proper name itu Allah itu adalah milik orang Islam begitu. Tadi Bang Jibril juga sudah coba untuk explore kata Allah itu dan mungkin nanti bisa dilanjutkan ya pada abad-abad keempat, kelima, orang-orang Kristen Arab pun sudah menggunakan kata Allah untuk menunjuk sesembahan bangsa Israel yang juga menjadi sesembahan. Nah, ini kalau klaim-klaim kosong gini saya mesti tanya nih bang. Tadi saya menunjukkan data abad ketiga dan abad kelima mereka menggunakan kata ilah atau Tuhan. Abang bilang di abad keempat dan lima udah pakai Allah. Boleh tunjukin bang datanya di mana? Bentar, saya belum buka laptop. Baik. Jadi saya harus buka laptop dulu. Tapi saya tidak bisa. Coba dibuka aja bang. Kalau Ya. narasi kayak gitu kita takutnya. Iya. Nanti kan ini dialog, kan nggak buru-buru juga kan. Jadi Saya tadi nunjukin kan kata Allah di abad ketiga itu mereka pakai Kristen Arab pakai ilah. Habis itu abad 5 pakai ilah juga. Iya. Terus abang tiba-tiba datang bilang abad 4 itu pakai Allah kan mesti di. Ya nanti saya Gitu. sampaikan. Saya Ya udah nanti aja ngomong ya. Kalau ini. Karena kalau tunjukin buktinya dulu baru narasi, jangan narasi dulu baru ngibul gitu loh. Enggak ngibul. Nanti saya buktikan, saya tanggung jawab. Iya. Jadi Ya udah sekarang aja saya tungguin nggak apa-apa kan kita santai ngobrol-ngobrol ya nggak? Ya, sambil saya buka laptop ya. Iya. Jadi penggunaan kata itu, kata Allah ya, yang menunjuk proper name di Islam ya, dan proper name di Yahudi itu Yod-He-Waw-He, Hashem ya. Menurut konsep kekristenan itu adalah entitas yang sama ya. Di dalam kekristenan memang proper name-nya diakui Yod-He-Waw-He. Tetapi secara kontekstual orang Kristen di tempat tertentu yang menggunakan bahasa tertentu seperti di Arab menggunakan bahasa Arab, maka Allah yang digunakan. Allah di kekristenan Indonesia gimana? Kata Allah kok digunakan? Karena Indonesia mengadopsi ya kata Allah itu. Kata Allah itu kan diadopsi kan. Banyak kata-kata Arab itu yang diadopsi oleh Indonesia ya. Contohnya apa ya? Kalbu, apalagi kata Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia itu ada. Begitu. Nah, kata Allah pun demikian. Tapi kami memahami bahwa kami menunjuk Allah yang Esa itu satu entitas pribadi yang Maha Esa, yang menciptakan segalanya, yang mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus ya sebagai Mesias begitu. Jadi kami pun menggunakan konsep yang sebenarnya sama. Udah bang, datanya udah bang. Sabar, ini lagi buka. Bentar, ini kan saya harus connect dulu ke wifi. Oh mantap. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam Ustaz Jibril. Waalaikumsalam. Siap. Gimana tadi Bang Shadow? Ya, silakan lanjut dulu nanti. Aku nyimak juga.
Nggak apa-apa kalau abang nggak main klaim, jadi saya nggak tanya buktinya. Saya cuma nanya bukti kalau yang ngeklaim itu bang, karena kalau klaim kosong itu kan, ya Karena kita gini bang, kalau saya juga bisa bilang di Asaldo saya ada Kalau 2T, abang tapi minta- kan itu klaim doang. Kalau kita ngomong sekarang ya, kitab Mukodas, katakanlah entah itu kapan tercetak, kenapa alif lam lam ha itu tetap disematkan di dalam Mukodas tersebut? Kenapa kok tidak diganti dengan al-ilah? Abang mungkin lebih paham tulisan al-ilah itu, gramatikalnya abang lebih tahu. Pasti berbeda dengan alif lam lam ha. Tetapi Betul. di Bibelnya atau di Injil Mukodas, kenapa dia pakai itu bang? Silakan, aku pengen tahu ini bang. ya itu, kalau kita baca bang, kalau abang baca ke kitab suci mereka mengakui Allah itu nama. Jadi Nabi Isa itu anak Allah. Mereka mengakuinya Isa itu anak Allah. Allah sebagai nama ya, Tuhannya Nabi Muhammad ya. Berarti Jadi mereka mengakui anak-anaknya Nabi Isa itu, makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Allah menyebutkan bahwa stop, jangan bilang tadi Nabi Isa itu anak gua. sempat dibuka oleh Alif tadi ya. Iya, makanya di situ. Oke. Karena mungkin kalau di Arab tidak menyebutkan anak Allah, mungkin ya nggak ada masalah juga. Maksudnya ya berarti yang satu agama yang turun di Mekah atau Arab, yang satu agama yang turun di Roma abad keempat. Ya kan? Jadi nggak ada berbeda perdebatan. gitu. Nggak ada perdebatan. Sekarang kan kita berdebat karena ya Ya. itu sih. Ya. Kalau Nama secara Allah ini. pribadi, aku setuju sih di Indonesia ini jangan pakai itu. Setuju, biar nggak ada perdebatan, nggak ada saling apa ya, ya biar sama sendiri-sendiri gitu jalannya. Aku lebih setuju sih sebetulnya ya bang ya, karena Iya, karena gini bang, saya kan debat juga di luar juga kan, internationally juga kan. Saya kalau debat sama yang non Muslim di luar bang, kita ngeributin ajaran mana yang damai, ajaran mana yang ini, yang kitabnya itu paling relevan sampai zaman ini dan seterusnya. Kita udah nggak bahas perintilan seperti Allah lagi karena Iya. Kristen seluruh dunia nggak, Tuhan kita berbeda gitu loh. iya betul paham. Jadi, Bahkan, jadi debatnya tuh bergerak gitu ke depan gitu loh, lebih nggak vision. muter di situ, betul. Iya betul. Iya, jadi kita sebagai Kristen apa sih salahnya tidak memakai nama itu gitu kan harusnya. Enggak, karena kita lihat lagi, di translate yang di Alkitab yang di Bali juga menggunakan Sang Hyang Widi. Jadi memang punya kebiasaan memang begitu gitu Memang bang. Jadi translasi sesuai yang dipahami oleh UMKM ya kan, Tuhannya UMKM. Jadi agak pusing juga kita ngadepinnya. Seharusnya Bang Jip jujur aja kan, jangan judulnya itu Alkitab. Cobalah judulnya itu jadi Al-Kutib. Nah, jadi kan aman. Enggak lah, karena Bang Shadow, jujur juga soal soal nama kitab Alkitab ini aja. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sendiri dinyatakan di dalam bahasa Al-Quran. Arab. Bahasa Arab. Sebenarnya di seluruh dunia namanya Bible. Dari Evangelion ke Gospel ke Bible gitu, nggak ke kadrun-kadrunan gitu loh. Ini kami dihina kadrun tapi abang mau ke kadrun-kadrunan. Saya jadi bingung. Ini sebenarnya benci apa cinta nih? Tanda ganda gitu ya. Ya kan? Begitu menghina Tuhan kami dibilang Allah, tapi disebut juga Tuhan Allah. Lah, nih sebenarnya gimana sih? Kalian mau ngambil tapi menghina yang punya. Bahkan kalau kita kejar kekristenan, kalau kita kejar versi setuju ya, versi setuju gini. Ya udah, kami setuju dengan Injil, kami setuju dengan kata Rasul, kami setuju dengan kata Alkitab, kami setuju dengan kata Allah. Kita tanya ke mereka, kenapa serapannya harus ke Arab? Pertama, kitab mereka itu dari Ibrani dan Yunani. Udah. Terus apa namanya tuh kan banyak ya mayoritas Kristen di luar Arab itu lebih besar bahkan.
kenapa serapan katanya harus ke Arab? Kenapa harus Arab? Terlalu suka dengan bahasa Al-Quran apa gimana nih ceritanya? Itu Bang Syadu gimana cara jawabnya? Kenapa serapan harus ke Arab itu kenapa? Oke, saya boleh lanjut? Udah lanjut Bang. Ya, nih saya besarin nih. Ya, jadi begini, saudara. Tadi kan saya sudah katakan bahwa ada konteks. Datanya abangku. Ya, nanti saya kasih tunjuk. Ya, di Pesita. Iya, kok- Pesita. Kok nanti P? Nih. Saya di depan kipas angin, jadi suaranya agak bising ya. Ya, tapi saya sebentar. Pesita bukannya abad 9 ya? Ya, tapi kan kita kembali lagi kan. Kita gini. Sini, Pak. Coba jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu ya. Ini kan bicara tentang kontekstualisasi. Tadi kan Aduh, abang kan mengklaim Allah sudah digunakan Kristen di abad ke-4-5. Saya nanya, datanya Iya. mana abang udah menggunakan kata Allah di abad ke-4 dan ke-5? Iya, begini saudara. Kan tadi saudara juga sudah Mantap, punya data baru. Gas, ditunggu. Jadi kan saudara tadi sudah beritahu bahwa ya di abad ke-45 itu manggilnya ilah kan begitu. Tetapi ada pengembangan yang Itu coba ditunjukin datanya mau? Itu kodeks apa tuh? Ini folio 154 verse of Sinai Syria. Ya. Sinai Syriak berarti Pesitavi itu abad 5. Mana Allah itu? Nah, ini memang coba dibuka di Yohanes 17 ayat. Enggak, di situ aja. Itu kan buktinya tuh. Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Coba deketin aja. Mana Allahnya? Ya terus nampilin data ini fungsinya untuk apa kalau Nah, ini kan nggak ada bisa keterangan ya, ada keterangan. dibaca? Ini saya tutup langsung dari website Pesita ORG. Melek. Ya, ini saya buka ke ya. Jadi mana sih? Sebentar. Interlinear. Yang mau dibahas apa sih Ahli Jibril? Yang Tadi kan saya udah tunjukin. Tadi udah tunjukin mereka menggunakan kata ilah di abad ketiga dan 5. Tiba-tiba Bang Michaelin bilang Kristen sudah menggunakan kata Allah di abad ke-4 dan 4, abad dan 5. Makanya saya tanya itu di mana? Dia bilang di Pesita. Habis itu di Pesita itu abad 9. Nah, jadi yang Allahnya ini di abad 4-5 itu di mana tuh? Jadi gini, Mas, saya mau memberitahu bahwa kontekstualisasian merujuk kepada satu kata itu yang menunjuk pribadi kesembahan. Ini datanya mana ya Bang ya? Ini. Karena kalau nggak ada, ini kita ngomongin angan-angan sama cita-cita. 154 verse of Sinai Syria 2 Pesita. Itu abad 9 kan Bang? Iya. Itu kan pengembangannya. Iya abad 9 saya lebih tua yang saya tunjukin dong berarti. Bentar, saya cari lagi. Ya sebentar saya cari lagi. Ada lagi. Oke. Yang lebih tua tuh ada lagi gitu. Di mana tuh? Tapi mohon ditunggu. Silakan diskusi. Iya, nggak apa-apa, santai. Kita kan Ya, lanjut dulu. ngobrol-ngobrol santai di sini. Gimana tadi Bang Daman? Lanjut, silakan Bang Daman. Apa itu kalau di Pesita abad berapa Bang Jip? 9. 9 ya. Yang paling tua nggak salah di Cita-Citata deh. Jangan gitu, nanti orang emosi Daman. Ya, ngapain emosi sama orang yang Bukan kan yang dengerin kan nggak cuma kita di sini, ada 1000 orang di bawah kan, kita jangan begitulah. Gimana? Nah tadi menarik yang Bang Shadow tanyakan ya. Gini Bang Shadow, ulama di dalam logawi bahasa Arab itu dua. Logawi itu gini. Ulama logat ataupun ulama ahli bahasa di sana itu tidak meninjau daripada agama apa. Ahli bahasa itu ada dua, ada Basarah, ada Kufah.
Nah, kenapa sebelum Islam datang itu ada orang dinamakan dengan Abdullah ataupun ada orang yang dinamakan dengan Saifullah? Kenapa ada kata-kata itu? Ada kata-kata itu gini, perbedaan alif lam dan tanpa adanya alif lam ya. Jadi gini, Bang Shadow harus dipahami dulu karena kan nggak ngerti bahasa Arab. Jadi harus saya ajarkan detailnya tuh gini. Kalau kata-kata sayyarun, kalau ditambahkan alif lam menjadi as-sayyarun gitu. Nah, kata-kata ilahun ditambahkan alif lam menjadi Allahun gitu. Udah. Yang harus kita pelajari di situ bahwa kalau ulama Kufah memang benar arti Abdullah itu adalah hamba Tuhan, bukan hamba Allah. Menurut ulama Kufah, di mana ketika udah dimaksudkan alif lam kepada hal tersebut untuk menunjukkan apa? Satu pemaksutan kepada Tuhan yang terkhusus. Akar tapi pada tinjauan ulama Basarah, Allahun itu udah terkhusus kepada satu nama. Udah. Tapi pendapat mayoritas di dalam ulama logawi itu berpihak kepada ulama Basarah. Gitu. Ini orang pada bawah ilmu mantik, ilmu nahu ini, masa ilmu mantik. Oke. Bang Daman. Aku agak sedikit penasaran. Sesama orang Islam Arab dengan orang Kristen Arab, apakah mereka berdebat seperti yang kita lakukan tentang nama Gini, mereka itu seperti kita kenal bahasa Indonesia. Yang masalahnya gini, Bang Shadow. Saya menyebut diri saya hamba Tuhan. Kita langsung dibedakan kata-kata hamba, Tuhan. Selesai. Saya mengatakan hamba Allah. Anda mengatakan hamba Tuhan. Oke, jadi langsung bisa dibedakan. Langsung bisa dibedakan antara kata Tuhan dengan kata Allah, langsung bisa dibedakan. Kalau di dalam bahasa Arab antara Kufah dan Basarah, kalau mengikuti ulama Basarah, Abdullah misalnya, Abdullah tidak bisa dibedakan dengan kata-kata Abdullah versi ulama Kufah. Di mana arti Abdullah versi ulama Basarah itu artinya adalah hamba Allah. Kalau dalam versi ulama Kufah, hamba Tuhan. Bisa dipahami maksudnya? Tulisan sama makna berbeda. Oke. Sehingga yang Anda bacakan di Al-Muqaddas ribut ya. Mereka ribut ya. Yang Anda bacakan di Al-Muqaddas itu versi ulama Kufah kepada hamba Tuhannya gitu. Oke, paham. Itu Nah, yang tapi biar diskusinya biar diskusinya lebih maju lagi, Bang Shadow. Kan kita membahas kata Allah ini kan tadi ya seperti klaim-klaiman, tapi yang tadi saya ngeklaim Allah itu punya Islam, sementara Kristen abad 3 abad 5 menggunakan ilah, nggak pakai Allah, di abad 9 baru pakai Allah. Itu kan secara, selama Bang Michael nggak bisa membuktikan bahwa Allah itu sudah digunakan sebelum Islam, berarti tetap klaim kami yang menang dong, itu satu. Yeah. Kedua, tapi poinnya Bang, kalaupun kami menang lah, dan anggaplah menang lah, karena saya setengah meninggoy nyari datanya soal Kristen abad 1 menggunakan kata Allah itu saya nggak ketemu. Tapi poinnya kan sebenarnya Abang kan mengaku Tuhan, ajaran Abang Samawi, betul nggak Bang? Iya. Nah, pertanyaan saya Bang, di mana Samawinya? Karena dari ayat-ayatnya mengutip kitab suci kaum pagan. Tempat lahir Yehosuanya ditemukan oleh Helena, notabene-nya pagan sebelum menyembah Kristus. Habis itu tempat meninggalnya juga pagan. Minum-minum darah sama seperti Osiris. Cawan-cawannya sama. Habis itu konsep Tuhan turun ke bumi, pagan. Mati bangkit 3 hari, pagan. Cross, salib, itu sendiri pagan dari Hellenism. Abang kalau pelajari cukup jauh, abad 1, abad 2, abad 3, Kristen itu logonya itu itch atau gambar ikan. Itu aslinya. Sampai ke ini, peti mati Bang. Peti mati itu udah ada 5.000 tahun sebelum Masehi, dan itu diimani loh oleh kaum Mesir pagan agar roh kita nggak keluar dari kuburan. Itu pagan juga. Sementara Yehosuanya sendiri nggak di peti matiin. Nah, jadi di mana nih Bang? Di mana Samawinya itu di mana Bang? Oke.
samawinya di mana? Arti samawi dulu menurut Bang Jibril apa? Abrahamik. Abrahamik. Yang tadi saya tunjukin, yang tadi kita ceritain tuh. Abrahamik kalau doa ada kiblat, habis itu Tuhan yang nggak kelihatan, habis itu puasa, hitan, ada larangan makan dan seterusnya. Iya. Jadi di mana Kristen ini samawinya dengan Abraham? Ya, di mana Ya letak kan? ajaran samawinya Namanya itu di di mana? Oke. Kita mengimani adanya perjanjian lama atau Taurat, Injil, ya Sabur itu disebut Mazmur di kita. Kita punya semua Taurat, Injil, Sabur, kita pakai kitabnya. Sedangkan mohon maaf di Abang kan udah nggak ada Taurat, Injil, Sabur. Dikatakan Anda belum beriman kalau Anda tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Sabur. Tapi Anda tidak pegang barangnya. Mohon maaf sebentar. Sedangkan kami itu barang kita pegang. Kira-kira terjawab nggak Bang? Jadi sebenarnya biar saya jawab ya, simpel aja, singkat aja. Jadi kalau kami mengimani bahwa firman atau wahyu-wahyu yang diturunkan terhadap nabi-nabi sebelumnya, itu kami mesti beriman, kami harus beriman. Itu firman atau wahyu yang diturunkan atau syariat-syariat, hukum-hukum yang diturunkan untuk umat sebelum kami. Itu kami wajib mengimani. Tapi ya kalau kami Bang sebagai Muslim itu kami berpegang teguh terhadap yang namanya sanad atau benang merah atau namanya chain of narrations. Abang bisa nggak buktiin atau tunjukkan sanadnya kalau kitab yang abang pegang memang ditulis Musa atau ditulis Yehosua? Karena kalau nggak ada sanadnya berarti itu bukan yang abang klaim itu. Oh, ini kamu kena jebakan Jibril bicara begitu. Ya. Data Allah dulu abang. Tadi saya lagi ngobrol sama Bang Shadow nih. Enggak, tapi ini menarik banget. Kamu tadi Enggak, tentang sanad. Berarti abang melakukan penipuan. Abang bilang Allah, Ya, tapi nggak ada buktinya nih. Enggak, gini. Ketika Anda bicara soal sanad, Emang mau ngerocokin Anda- doang ya Bang Michael ya? Enggak, gini. Ya udah cari dulu, nanti abang komen. Abang komen nanti udah ketemu datanya baru naik lagi ya. Buka di cita-cita dulu. Silakan Bang Shadow. Ini kita lagi ngobrol santai tiba-tiba dirusuhin gitu nggak enak. Lanjut Bang Shadow. Iya. Sebagai contoh ketika orang Kristen ditanya apa sih arti sunat menurut pandangan Bible gitu, kita bisa datanya ada di dalam kitab Kejadian Keluaran itu kan runut ya, urut gitu ya. Jadi ketika ditanya apa sih arti sunat, itu di keterangannya ada. Sebaliknya ketika saya bertanya ke Bang Jibril, apa sih Bang Jibril makna sunat di dalam Al-Quran, apakah ada penjelasan? Kalau ada silakan Bang Jibril tunjukkan. Silakan. Untuk sunat gitu, perintah sunat. Itu contoh aja Bang. Enggak, saya jawab simpel aja. Di Al-An'am ayat 161 sama di An-Nisa ayat 125 itu Allah menyebutkan, memerintahkan Rasulullah untuk melakukan yang namanya Mila Ibrahim. Mila Ibrahim ini artinya ajaran atau agama Ibrahim. Itu yang diturunkan terhadap Nabi Ismail alaihissalam dan seterusnya. Nah itu sunat itu termasuk itu. Ada nggak apa sih makna sunat itu di dalam Al-Quran Bang? Ini sunat apa sanat nih Bang? Ini oh sunat, ya itu sunat. Ya apa maknanya Bang? Hitan, kerat kemaluan laki-laki di. Ya untuk apa dikerat Bang? Untuk membersihkan diri abangku, karena untuk ke masjid, untuk ke Mekah. Waktu itu Abraham nggak ada masjid Bang. Iya, tapi itu perjanjiannya. Itu untuk untuk membersihkan apa? diri. Untuk apa Untuk dikerat, membersihkan Bang? diri. Untuk membersihkan diri abangku. Bukan cuma bukan iseng-iseng kayak congkel gigi Bang. Untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Doang, Bang. Gak sesimpel lepas helm doang. Iya, fitrah, mensucikan diri Bang. Oh untuk mensucikan ya. Iya. Iya gini. Bang,
Jadi abang ingat nggak pas abang SMP pas masih sekarang kayaknya masih punya helm ya. Gini, helm itu pas kita kencingin dulu pas SMP itu helm tuh kena kan, kena daripada kencing kan. Biasanya ada gebungan di, Bukan. ada Bang apa? Braman. Ini kan Dengar dulu. Nah, jadi itu kalau di dalam Islam kan ada menyucikan diri daripada apa namanya itu? Daripada yang menajiskan. Sehingga kami kalau ketemu Tuhan, kami itu harus memang dalam keadaan bersih. Jangan sampai pakai sepatu baru siap injak tai lembu masuk ketemu Tuhan. Jangan sampai kayak gitu. Hingga kemudian kencing-kencing yang tersisa di ujung kulup saja, makanya adanya prosesi khitan untuk meminimalisir najis tersebut. Gitu. Nggak, kayaknya beliau udah paham deh. Kayaknya kita nggak usah sedetail itu deh. Kayaknya kita langsung ke substansinya aja deh, Abang Shadow. Mensucikan diri abangku. Mensucikan diri. Makanya harus agak-agak didetailkan. Mungkin kurang tahu beliau di bagian itu. Jadi kan nggak bau udang lagi nanti bang. bukan itu pertanyaan saya, Bang. Ini kan yang diperintah sunat kan Abraham atau Ibrahim di Islam. Masa demikian penjelasannya untuk mensucikan diri? Kalau dibilang ayatnya di mana? Allah berfirman, Ibrahim sunatlah kamu untuk menyucikan diri. Kan nggak begitu kan? Nggak ada ayat kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau makanya saya bertanya, makna sunat yang diperintahkan Tuhannya Ibrahim Bang itu Anzo, apa? Bang Anzo gini, kita jangan melebar. Yang pertanyaan saya di mana samawinya atau ajaran nabi-nabinya di ajaran abang. Ini kenapa jadi kita tiba-tiba ke makna sunat? Pada habis itu ke makna soal puasa nih habis ini biar kita bisa ini. Karena Enggak, samawinya abang di mana nih bang? Silakan. begini, samawinya di mana? Di kitab kita disebutkan ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Kira-kira Bang Jibril tahu nggak apa makna perjanjian lama dan apa makna perjanjian baru? Kira-kira tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Boleh saya jawab bang? Silakan. Maknanya yang saya dari scholars ya, dari perspektif scholars ya. Perjanjian baru itu perjanjian atau kitab sucinya orang Bani Israel atau orang Israel untuk umatnya, untuk sukunya, untuk agama mereka. Habis itu perjanjian baru ini hadir dari gereja setelah konsili di abad keempat yang mengajarkan sama sekali tidak samawi. Makanya saya mau pertanyakan sama abang. Ya, si Jibril mulai memberikan keterangan-keterangan palsu. Maaf ya bang, itu tadi adiknya saya mualafin, jadi dia emosi banget sama saya, nggak tahu kenapa tuh. Yang tadi bang, makanya saya tanya di mana samawinya abang. Karena ini datang dari gereja, habis itu dari Hellenism, habis itu ajarannya tidak samawi sama sekali. Tuhan turun, meninggal, menembus dosa. Karena original sins itu atau dosa waris itu nggak diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim nggak pernah cerita seperti itu. Nabi Abraham, Moses, Noah nggak pernah cerita seperti itu. Tapi tiba-tiba di perjanjian baru adanya. Nah itu dari perspektif scholars bang. Ini nggak ada tendensi kepercayaan atau iman ya. Oke. Berarti sampai di sini saya udah nangkap. Berarti Bang Jibril tidak mengerti kenapa disebut perjanjian lama dan kenapa disebut perjanjian baru. Karena Jelaskan konsep perjanjian baru dan perjanjian lama itu ada nggak dari Tuhan bang? Atau dari gereja? Begini, itu Oh, Alkitab yang oke. menjelaskan kenapa dia menyebut dirinya perjanjian lama. Di mana tuh bang? Bisa dikasih tahu nggak? 11 ayat 10 berkata, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Oke. Nah, Di mana dalam di situ perjanjian dibilang lama, kitabnya itu perjanjian kenapa lama? kita sebut itu perjanjian lama? Oh kita sebut ya, berarti bukan Tuhan yang menyebutkan itu perjanjian lama ya? Bible mengatakan, Itu kan perjanjian hitan bang. ya betul, perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dengan cara bagaimana penyelamatannya di zaman itu terturun pada perjanjian kepada Abraham, karena seluruh keturunan yang di lingkup Abraham baik kudanya sekalipun harus disunat.
Untuk apa? Untuk membedakan dengan orang-orang yang bukan orang pilihan dari Tuhan. Waduh. Orang-orang yang percaya kepada Yahweh Elohim. Itulah Tuhan mengadakan perjanjianku. Inilah perjanjianku, dikatakan di situ kan. Nah, sampai sini dulu Bang. Itulah kenapa kita sebut itulah perjanjian lama. Perjanjian berarti Abang nggak menjawab pertanyaan saya ya? Gimana? Berarti Abang nggak menjawab pertanyaan saya ya? Yang menentukan perjanjian baru dan perjanjian lama itu gereja, konsep gereja, atau dari Tuhan itu sendiri? Karena saya baca Bible, nggak ada Tuhan Bani Israel bilang kitab ini perjanjian lama, ini adalah perjanjian baruku. Nggak ada. Jadi memang konsep perjanjian lama, karena dari perspektif Bani Israel, perjanjian itu masih berlaku Bang. Cuma Abang yang menganggap itu perjanjian lama. Make sense nggak? Bang Jib, bantu sedikit masuk, sedikit masuk ya. Kalau kita buka di dalam kitabnya orang Yahudi, justru kitab Taurat, kitab para nabi yang disebut oleh Kristen perjanjian lama itu sebenarnya perjanjian baru. Itu ada tertulisnya berdasarkan firman Tuhannya gitu loh. Kalau kita buka ya, itu kan tertulis, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, perjanjian lama yang kata orang Kristen, entah disebut dari mana sumbernya, justru adalah sebagai perjanjian baru Tuhan terhadap orang Israel, yaitu Taurat gitu loh. Makanya tadi dipertanyakan, dari mana ada istilah perjanjian baru, perjanjian lama yang dibuat oleh Kristen? Iya. Perjanjian baru, kita masuk di perjanjian baru ya. Ketika Yesus datang, itulah disebut perjanjian baru, di mana kita hidup oleh belas kasih karunia Bapa di sorga melalui Yesus. Dalilnya mana? Lagi perjanjian Yahweh Elohim dengan Abraham. Karena waktu itu kan belum zaman Yesus turun. Nah, ketika Yesus sudah turun, itulah perjanjian kita. Ternyata yang nanya cuma asumsi ya, Jibril lanjut. Iya, itu kan konsep dari gereja, Bangku, Shadow. Itu kan konsep kan dari gereja yang oke, ini perjanjian lama, kan, ini perjanjian baru. Dari Yesus datang, oke, ini perjanjian baru. Itu kan konsep gereja, bukan dari Tuhannya gitu, Bang. Makanya tadi saya tanya, di mana Tuhannya? Kalau di kami jelas, Bang, sama seperti yang Abang tuntut ke kami tadi. Kitab-kitab sebelum ini kami mesti imani, tapi kami nggak perlu tahu isinya kayak gimana, karena berlaku untuk umatnya, pada zamannya. Untuk kami Al-Quran itu langsung dari Allah, itu perintahnya dari Allah. Kalau itu nah, Abang tunggu sebentar, Abang di mana dinyatakan bahwa nih ada perjanjian lama itu kalian imani, yang perjanjian baru ini yang kalian ini, itu dari mana selain dari gereja ya, dari dari konsili ya, tapi dari Tuhannya langsung, ada nggak? Ya, itu kan diterangkan mulai dari silsilah Yesus datang, bagaimana pengajarannya, itu kan diterangkan semua. Ketika Yesus berkata, kalau kau melihat aku, kau sudah melihat dia, katanya. Nah, itu kan udah. Itu eksegesis lagi. Itu tetap eksegesis, Bang, nggak ada. Itu bukan eksegesis, itu perkataan Yesus. Iya, bukan. Iya, Abang memaknai perkataan Yesus itu sebagai, oh ini berarti perjanjian baru, yang itu yang lama gitu kan. Nah, tadi ada yang menarik, kata-kata ya itu eksegesis namanya, Bang. Kata Bang Jibril tadi begini, kita mengimani tapi kita nggak perlu tahu dan kita nggak perlu melakukan, itu standar ganda. Lalu karena kami bukan umatnya, Bang. Kami bukan umatnya di zamannya. Iya, lalu ada sunat ngapain kalau begitu? Karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Perlu tahu dan nggak perlu melakukan. Lah, abang paham nggak sih konsepnya? Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau soal hitan, Bang, abangku, kalau soal hitan itu diperintahkan directly langsung.
ikuti. Oh iya iya. Ya itu langsung Allah tuh bilang ke Nabi Muhammad, ikuti milah. Milah itu artinya ajaran apa namanya kalau dalam bahasa Inggris, din, hukum-hukumnya milah Ibrahim. Jadi Bang, sebelum Al-Qur'an turun di Mekah, ajaran Nabi Ibrahim dan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu sudah ada, tapi dikotori oleh pagan-pagan Quraisy. Makanya Al-Quran turun dengan Rasulullah meluruskan lagi, membersihkan. Karena manusia seperti itu Bang, sejarah akan selalu berulang. Agama Samawi ini akan selalu diracuni oleh kaum-kaum pagan-pagan ini, yang menyembah roh, habis itu bikin patung, habis itu sholat nggak ada kiblat, nggak puasa, makan apa aja. Selalu kayak gitu. Di Arab juga waktu itu kayak gitu, makanya Nabi Muhammad diturunkan. Nah gitu abangku. Jadi ada nggak? Tapi kalau abang udah nggak mau, iya memang nggak ada. Memang perjanjian lama dan perjanjian baru itu konsep dari gereja, ya nggak ada masalah juga ya kan. Biar kita move on. Iya, gimana ya? Bingung juga aku dengan pertanyaan Bang gitu. Oke, balik lagi ke ini. Kan itu kan tadi jawaban abang terhadap pertanyaan saya yang samawinya di mana sih? Abang masih bisa nggak jawab? Di mana sih samawinya? Di mana sih samawinya? Iya, kita menyembah apa yang Abraham sembah, itu intinya. Tunggu sebentar. Jadi abang mau bilang Abraham ini menyembah manusia Tritunggal? Enggak, Abraham menyembah Bapa Yahweh, Bapa di sorga. Nah, Bapa yang abang sembah kan Tritunggal sekarang. Beda dong. Gini. Gimana itu? Ya, maaf ya Bang, nggak masalah. Ini kan ada timeline gitu kan. Sebenarnya nggak ribet sih. Kan dikatakan kita nggak mungkin dong kita beriman kepada Tuhannya Abraham, karena kita jaraknya berapa 4.000 tahun ya. 4.000 tahun itu terjadi perubahan yang sangat jauh berbeda lah. Mau berbudaya, berkehidupan itu berbeda semua. 4.000 loh, itu yang kita tahu. Bahkan mungkin bisa lebih. Bagaimana posisi Abraham menyembah saat itu? Kita nggak tahu, terputus di situ. Nah, kita hanya tahu bahkan ketika Yesus datang disebut Mesias, dan kita pakai tahunnya hingga detik ini kita pakai, ya kan? Kita kan pakai nih tahunnya Masehi kan. Nah, secara nggak langsung. Gimana bang? Maaf, gimana? Kita hidup sekarang di tahun Masehi, betul nggak? Iya, dari Kaisar Agustus. Kok Kaisar Agustus? Waduh, ini melebar nanti kalau ke sana. Kalau bukan, abang mau bilang tahun 0 itu tahun kelahiran Yesus? Iya. Jangan ke sana bang. Iya. Jangan ke sana bang. Saya ingetin nih. Jangan ke sana. Oke. Saya buka aja datanya ya. Ini melebar lagi nanti. Enggak, ini saya mau lurusin duluan, mau lurusin juga sekalian biar tadi kan jadi edukasi. Kita biar nggak terdistrak ya, abang bertanya. Enggak, iya. Enggak, ini saya mau ngelurusin ini aja sedikit aja, nggak sampai 1 menit. Oke. Ini dari webpage.scu.edu. Ini dari Santa Clara University Religious Study Department. Di sini ada namanya Priene Calendar Inscription. Ini soal tanggalan. Nah, di sini dikasih tahu, nih ya. Saya translate. Di dekat bagian atas tablet, ini tablet. Di atas tablet 2, lihatlah garis gelap di sebelah kanan nih, yang hitam ini. Mereka mengakui Agustus sebagai anak Tuhan. Agustus ini anaknya Kaisar Roma. Sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai awal dari kabar baik atau evangelion. Bagi manusia itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi tahun kita ini, ini dari source-nya. Ini webpage.scu.edu. .edu ini berarti .edukasi. Webpage dari itu Santa. Kenapa? Ini dari Santa Clara University, Bang. SCU. Ini Santa Clara University. Ini SCU ini. Santa Clara University. Oke. Lanjut. Nah, di sini disebutkan bahwa anak Tuhan Agustus itu ada namanya kabar baik, makanya tahunnya direset. Tapi kalau abang cukup mempelajari jauh soal kelahiran Yehosua itu 4 tahun sebelum Masehi, Bang. Makanya dia disalib di tahun 29.
gitu abangku. Tapi iya, gimana? Kita menggunakan, disambung bang, kita menggunakan tanggalan itu mengikuti Kaisar Agustus, betul? Silakan. Iya, iya. Jadi sampai mana ya tadi kita ngomongnya? Kaum pagan abang bilang kita mengikuti tahun pagan. Tadi abang coba diulang pertanyaannya tadi. Di mana Samawinya? Dari tadi itu. Jadi gimana samawinya? Saya jawab begini kan tadi. Kita menyembah Tuhan yang sama dengan yang Abraham sembah. Setuju nggak? Yang abang sembah atau yang saya sembah? Yang saya sembah dong. Kan saya yang ditanya. Yang abang sembah kan itu makanya tadi saya tanya, Abraham kan nggak nyembah Tuhan yang Tritunggal bang. Oke. Itu narasinya nggak nyambung karena Tritunggal kapan, Abraham kapan gitu kan? Ya berarti Abraham nggak nyembah Tuhan abang dong. Gini. Kan Gimana tuh? Tritunggal itu kan hanya konsep, betul nggak? Tritunggal itu hanya konsep, di mana dalam kita membaca Bible supaya kita nggak terjadi kebingungan ya bagi Kristen awam ya, maka dikonsepkanlah, abang pasti ngerti kapan. Iya, biar Tuhannya kelihatan satu gitu kan, padahal tiga. No, bukan begitu. Jadi gimana? Saya nggak paham nih. Jadi gimana itu? Jadi Bapa yang disebut oleh Yesus, ya, abang setuju dong bahwa itu merujuk kepada sesembahannya Abraham. Setuju dong? Tuhannya Nabi Isa, betul. Tuhannya Nabi Isa ya, saya setuju. Waduh, kalau Tuhannya Yehosua. bisa nanti melebar lah. Ya oke. Tuhannya Yehosua. Nah, biar jangan menambahkan. Ya Tuhannya Yehosua. Saya setuju. Tuhannya Yehosua itu Tuhannya Abraham. Setuju. Yes. Nah, kalau itu sudah setuju, berarti terjawab. Samawinya di mana? Itu barusan abang sendiri yang jawab. Oke kan? Abang udah Iya, setuju. tapi kan abang nggak menyembah. Lagi. Nah, kalau, Tapi kan kalau abang nggak menyembah tapi, Tuhannya. Berarti abang menjilat ludah yang abang lempar tadi. Bukan. Iya, saya setuju Tuhannya Yehosua itu Tuhannya Abraham. Tapi kan abang nggak menyembah Tuhannya Yehosua. Abang menyembah Tuhannya Yehosua berikut Yehosua berikut Roh Kudus. Itu namanya tuduhan. Lah itu kan Tritunggal abangku. No, Oh jadi gimana? Abang tadi bertanya. Saya udah jawab dan itu jawaban dari mulut abang sendiri dan abang setuju tadi. Oh jadi abang mengakunya nih sekarang menyembah Tuhannya Yehosua, Yehosuanya enggak? Jangan ke sana dulu. Tadi kan saya ingin menjawab. Saya ingin menjawab. Oke. Dan saya menjawab dengan dari mulut abang sendiri. Tuhannya Yehosua begitu. Baik. Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan yang sama yang disebut Bapa oleh Yesus dan abang udah agree. Dan kalau abang tarik ya it's okay. Enggak, saya nggak akan sampai insya Allah sampai meninggal saya nggak akan tarik. Tapi masalahnya abang menyembah Tuhannya Yehosua nggak? Nah itu different case. Itu kita boleh debat lagi di sana. Yang pasti ini udah clear. Oke. Oke. Iya. Oke. Kalau mestinya abang lebih simpel jawabnya gini. Oke. Iya, kalau mesti iya sama. Iya clear abang menjawab, tapi saya ngasih tahu, abang menjawab jelas abang menjawab, tapi yang lebih simpelnya lagi abang sama aja bilang, oh kitabnya Samawi kita ambil gitu loh, karena itu kita Samawi, itu juga make sense kan? Enggak, intinya abang harus agree, Iya, agreed. Tapi apakah abang menyembah Tuhannya Yehosua? Yes, tentu. Nah ini different case ya. Ini lain. Ya udah topik lain nih, Nah, yang tadi udah clear ya. Uang samping, uang tutup mulut. Enggak, gimana Bang Daman? Itu apa? Ayat apa Bang? Coba dibaca deh artinya. Sebelum Bang Jibril bilang Allah duluan bantah apa yang disampaikan Bang Syed, coba baca artinya. Adakah kamu juga berkata Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang maha ada benar Allah padanya? dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, jadi
Coba saya nggak ngerti apa itu maksud ayatnya bang. Silakan Bang Nawan. Maksud daripada ayatnya, yang paling mengerti tentang kejadian terdahulu itu sudah pasti yang menciptakan langit dan bumi, Bang. Kalau abang percaya segala sesuatu yang berjalan daripada masa hulu daripada arah tulisan, itu belum tentu bisa menjadi sebuah kebenaran. Contoh seperti saya hari ini. Saya hari ini mati-matian abang tidak akan pernah mau menyembah saya. Tapi jika ada 7 juta orang menuliskan bahwa Daman adalah Tuhan, pertanyaan saya kepada Bang Shadow, 2000 tahun yang akan datang saya akan sembah ataupun tidak? Coba jawab jujur. Coba diulang lagi Ini dan permainan- aku masih belum ini nih, belum Permainan logika aja. analoginya. Udah, Bang. Ini kan analogi kan? Saya belum Iya, tangkap analoginya, analogi. Bang Shadow, saya hari ini bukan Tuhan kan? Sekalipun Oke. saya bilang saya datang dari surga. Sekalipun saya bilang aku adalah perwujudan firman. Sekalipun Oke. aku bilang kepada Anda aku akan menebus dosa Anda. Anda pasti mati-matian tidak akan pernah mau menyembah saya. Tapi Betul. seandainya ada 2000 orang menuliskan tesisnya tentang saya adalah Tuhan. Pertanyaan saya, percaya. 2000 tahun yang akan datang, saya akan disembah ataupun tidak? Wah, kalau abang nanya 2000 mendatang, ya tentu saya nggak bisa menjawab dong apa yang terjadi 2000 tahun yang akan datang kan? Bagaimana saya menjawab itu bang? Bukan nggak bisa menjawab. 90 ke Aja. 100% pasti disembah karena ya kalau Disembah. ada itu tadi Bang, history will repeat itself, sejarah akan terus berulang. Jadi kaum-kaum itu pagan dia. ini akan selalu memasuki kaum-kaum ajaran-ajaran samawi. Jadi maksud daripada ayat ini Bang, untuk orang 2000 tahun yang akan datang, siapa yang paling tahu tentang Daman? Tulisan yang kalian baca? Bukan, tapi Allah yang paling tahu tentang siapa diri Daman. Jadi jikalau ada orang 2000 tahun yang akan datang menyembah saya, maka akan dikatakan oleh Allah, apakah kamu lebih mengetahui siapa Daman yang sebenarnya? Makanya abang tidak bisa memungkiri bahwa abang percaya tulisan kodeks yang 400 tahun sebelum Yesus, sesudah Yesus. Sama seperti abang hari ini menceritakan Wak Leman yang hidup 200 tahun ke belakang. Menceritakan dengan versi abang. Hingga kemudian tulisan itu berjalan dan adalah abang untuk menyembah orang yang diceritakan tersebut. Sama seperti hari ini saya bukan Tuhan, 2000 tahun yang akan datang saya akan jadi Tuhan jika ada yang menuliskan. Makanya Allah mengatakan, bedakan dulu mana Tuhan, mana yang dituhankan. Makanya keluarlah konsep La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Allah keluarkan La ilaha illallah? Untuk menunjukkan dirinya paling tinggi daripada apa yang disembahkan di bumi. Karena kata Allah seperti ini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Sekarang penyembahan Zeus ada di dalam bumi, penyembahan Yesus ada di dalam bumi, penyembahan Brahmana, Siwa dan Krishna ada di dalam bumi, tapi Allah di luar bumi. Untuk menunjukkan apa? Bahwa aku tidak pernah menginjak bumi, karena yang ada di bumi adalah semuanya ciptaanku. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini, bahwa apa yang disembahkan oleh manusia selain Allah adalah ciptaan Allah yang ada di dalam bumi. Salah sendiri siapa suruh nginjak bumi. Sehingga ketika turun, siapa suruh Tuhannya itu nginjak bumi. Sehingga turunlah ayat Allah, aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya. Berarti selamat menyembah apa yang diciptakan Allah.